Indonesia merupakan negara yang menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Iklimnya yang tropis menjadikan Indonesia sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis ikan, termasuk ikan hias. Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Karakternya yang bisa dibudidayakan sepanjang tahun, serta sumber daya pendukungnya yang melimpah, menjadikan komoditas ini sebagai andalan sektor perikanan dan kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat di Indonesia, setidaknya ada 3.567 jenis ikan air laut, 1.226 jenis ikan air tawar, dan 400 spesies dari jenis ikan air laut maupun tawar adalah ikan hias. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama triwulan pertama tahun 2022, nilai ekspor ikan hias mencapai 8.980.031 US dollar. Hal ini meningkat dari nilai ekspor yang diraih pada tahun 2021 dengan total nilai ekspor mencapai 9.121.447 US dollar. Salah satu ikan hias yang terkenal adalah ikan koi. Jenis ikan koi yang berasal dari Indonesia telah banyak dikenal baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Potensi ini menjadi nilai strategis bagi Indonesia dalam menggenjot penerimaan negara dari sumber devisa atas ekspor ikan hias. Terlebih, jumlah permintaannya terus meningkat, di mana pada tahun 2021 nilai ekspornya mencapai 3.717 US dollar dan pada triwulan pertama tahun 2022 mencapai 14.429 US dollar. Salah satu daerah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi ikan koi adalah Blitar. Berjarak kurang lebih 170 km dari kota Surabaya, Blitar merupakan daerah yang terkenal dengan sentra budidaya ikan koinya. Berbagai jenis ikan koi dibudidayakan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, mulai dari jenis goromo, gosiki, dan juga soa. Koi memang telah menjadi ikon di daerah dengan julukan Kota Patria ini. Jika kita berkunjung ke daerah yang menjadi tempat kelahiran sekaligus peristirahatan terakhir Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno ini, akan disuguhi pemandangan patung ikan koi yang terpampang di beberapa titik kota. Wajar saja jika memiliki julukan tambahan sebagai Kota Koi. Di Blitar, terdapat beberapa tempat yang menjadi sentra ikan koi. Salah satunya bisa ditemukan di Desa Sumberingin, Kecamatan Sangankulon. Di wilayah yang dominan dengan sawah dan ladang pertanian ini, banyak terdapat pelaku usaha budidaya ikan koi. Usaha budidaya ikan koi dijalankan melalui berbagai bentuk pengelolaan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, yang menyentuh setiap proses usaha budidaya dari pembenihan hingga pemasaran. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usaha dari budidaya ikan koi, kami mendatangi sebuah kelompok yang fokus membudidayakan ikan cantik ini. Adalah kelompok pembudidaya beringin koi. Jadi kami awal budidaya tahun 2000. Berjalan seiring waktu sampai 2005 itu teman-teman yang senior saya yang sudah berangkat duluan dari 90-an, era 90-an, itu nemuin saya, Pak Top, gimana ini beringin ini sudah banyak piara koi kok belum punya naungan, belum ada payung, gimana ini, yuk bikin kelompok kan gitu. Jadi saya hanya diajak sama teman-teman senior saya. Akhirnya 2007 alhamdulillah kita rintis bersama-sama ya toh. Alhamdulillah 2008 sudah diekrarkan, lahirlah kelompok budidaya ikan koi Sumberingin Koi, Beringin Koi. Kelompok yang terbentuk karena berawal dari keseriusan pehobi ikan koi ini fokus membudidayakan ikan koi jenis soa. Jenis soa dipilih karena memiliki karakter yang unik, baik secara proses budidaya maupun nilai ekonomi. Pertama di kelompok kami itu bervariasi berangkat untuk budidaya. Satu, berangkat dari penghobi. Keduanya mungkin sebagai bisnis dalam arti kita nilai hasilnya ya, jadi sudah masuk ke usaha. Tapi kalau khusus kami berangkat dari penghobi,
sudah seneng, nilai ekonominya dapat, ya udah lanjut terus. Alhamdulillah sampai sekarang berangkat mulai tahun 2000. Awal virus itu. Wah, susahnya luar biasa waktu virus itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya dibantu teman-teman dari kelompok, ya ringan sama dijinjing, berat dipikul, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang ini. Berbagai tahapan budidaya ikan koi dari proses pembenihan hingga karantina dan penjualan dilakukan oleh kelompok beringin koi. Dengan menggunakan media berupa hamparan sawah dan kolam karantina, benih ikan koi dibesarkan dalam waktu kurang lebih 1 tahun hingga memasuki ukuran siap jual. Jadi kami misalnya tanggal 10, hari ini tanggal berapa ya ini? Tanggal 29 ya, 27, anggap saja tanggal 30. Kita mengadakan pemijahan. Itu nanti 4 hari kemudian telur kan menetas. Setelah telur menetas itu mungkin kita butuh waktu, kalau kami ya, di kelompok kami itu rata-rata maksimal sampai usia 15 hari. Karena sowa itu kesulitannya sedikit ya. Itu mau ditebar sudah disortir. Antara yang merah dan hitam sudah sendiri kan. Merah tebar sendiri, hitam tebar sendiri. Kalau tujuannya karena sini unggulannya koi, sowa dan siru, itu warna dasar kan hitam. Makanya yang hitam kita prioritaskan untuk dipelihara. Kalau yang merah dibuang boleh, diminta teman dikasihkan. Kalau mau yang jual dikasih saja, kalau mau yang beli ya kasih aja, udah nggak usah beli kalau mau. Jadi 15 hari pindah ke kolam hamparan, pembesaran pertama. Setelah usia di hamparan pertama 4 bulan baru masuk ke sistem bioflok. Itu baru standar bagi kami. Lebih besar, lebih bagus, tapi juga situasional. Kalau memang udah siap size 20 cm, kenapa kita tunggu yang 30? 35 kita panen aja, selesai. Kan? Kalau versi kelompok kami kayak gitu. Proses pertama dari kegiatan budidaya ikan koi adalah memilih indukan yang unggul. Memilih indukan dengan kualitas yang baik dan bagus merupakan suatu hal yang penting dalam membudidayakan ikan koi. Induk berkualitas tentunya akan menghasilkan telur keturunan yang berkualitas juga. Menurut kami dari beringin koi, jadi suara kelompok, tapi juga ada beda-beda tipis ya, 11-12. Itu kalau untuk indukan nomor 1 adalah dia lentur. Kalau misalkan manusia nih ya, kalau kita bicara individu manusia, itu kalau cewek itu dia feminim, gemah gemulai. Nah itu nanti ikan juga kayak gitu. Kalau ciri-cirinya anggap saja kita berimajinasi, wah ini anak cewek ini lemah gemulai ini, wah ini tomboy ini ya. Kalau tomboy buang aja, nggak usah pakai. Wah ini feminim, ya masuk. Nah itu, jadi mirip-mirip lah dengan kita. Dan jangan lupa, karena sowa itu juga punya 3 warna, merah, hitam, dan putih. Putihnya itu harus benar-benar putih. Hitamnya yang halus, merahnya yang halus. Walaupun nggak merah banget, kalau halus itu nanti butuh waktu, dia nanti jadi merah merona. Pada proses penyortiran berdasarkan ukuran dilakukan pengelompokan, di mana ikan yang berukuran kecil disatukan dengan yang kecil, yang berukuran besar dengan yang besar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses pemberian pakan dan agar pertumbuhannya seragam. Aktivitas penyortiran dilakukan juga pada saat proses panen untuk memastikan kualitas akhir ikan sebelum dijual agar dalam kondisi maksimal. Proses seleksi itu kalau dikelompokkan karena unggulan beringin koi adalah sowa dan siru yang punya notabene punya warna dasar hitam, karena kecilnya hitam semua, nggak warna dia, hitam gelap kecilnya waktu masih larva. Itu pertama kalau di kolam pijan, sortir pertama pembinaan antara merah dan hitam. Setelah kita besarkan di hamparan, mungkin 2 bulan kemudian kita angkat, kita sortir pertama. Jadi kita ambil mana yang mau dibesarin, mana yang enggak. Itu sortir pertama, keduanya 4 bulan kemudian. Size sudah, kalau 2 bulan itu berkisar
sampai 12 cm. 2 bulan kemudian kita angkat lagi, kita sutir lagi, ukurannya, size-nya itu rata-rata 20 cm, kurang lebih kan gitu. Nah itu kita sutir lagi, mungkin pertama dapat 1.000 ekor dari 10.000, nanti keduanya tinggal pertama dapat 3.000 lah, kata 30%-nya. Nanti keduanya mungkin tinggal 1.000, mungkin tinggal 500, juga tergantung maunya kita seleksi yang benar-benar grade A, apakah AB kita ambilnya kan gitu. Kalau untuk supernya aja mungkin udah tidak masuk sortir, udah ada prioritas sendiri kan. Budidaya ikan koi di Blitar berkembang luas ke seluruh daerahnya. Tidak hanya memelihara ikan di hamparan kolam sawah, tetapi juga ikan ini bisa dengan mudah dibudidayakan melalui media kolam buatan. Penggunaan kolam buatan berbahan terpal bulat menjadi pilihan lain dari media budidaya ikan koi. Banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa didapatkan dengan menggunakan kolam terpal, khususnya bagi pembudidaya pemula. Seperti yang diakui Cindy, pembudidaya pemula ini menjalankan usaha ikan koi dengan memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya. Meskipun terbilang baru dalam menjalankan usaha budidaya, namun berbagai jenis ikan hias mampu ia budidayakan secara mandiri. Perempuan muda jebolan Politeknik Ahli Usaha Kelautan dan Perikanan Jakarta ini sangat telaten dalam mengelola usaha budidaya miliknya. Tantangan budidaya ikan hias itu yang pertama pasti menjaga kualitas warna, kualitas air, sama pemasarannya itu cukup luas ya Mas. Jadinya tuh kita bersaing secara sehat tentunya, dan macamnya itu kan banyak sekali. Di saat kita nggak ada jenisnya, kita pasti cari-cari lagi gimana jenisnya gitu. Menyadari semakin pesatnya perkembangan teknologi turut dimanfaatkan oleh daerah cantik asli Blitar ini. Ia memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan ikan hasil budidayanya. Hasilnya, ikan koi yang ia budidayakan berhasil memenuhi permintaan berbagai konsumen di berbagai daerah, termasuk daerah di luar Blitar. Pemasaran saya menggunakan media sosial, di mana saya bisa dikontak melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selama ini saya mengirimkan pernah ke Medan, ke Aceh, Jambi, Bali, terus terakhir itu ke Manado, ada setelah itu Jawa Tengah, seperti Jogja, Kendal, dan Klaten juga pernah saya. Saya menjalankan usaha saya sendiri karena yang pertama saya mandiri, yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan di sekitar saya. Budidaya ikan hias koi memang sangat menjanjikan. Tingginya minat terhadap ikan hias koi di Kabupaten Blitar membuat semakin banyak pembudidaya ikan ataupun para pemasar yang mengusahakan budidaya ikan hias sebagai sumber mata pencaharian, sehingga kegiatan budidaya ikan hias tersebut memiliki potensi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar. Saya dari Azura Koi Farm sebagai penghobi, khususnya koi sowa. Nah, di sini kan saya berawal dari budidaya sawah, kolam sawah ya. Akhirnya saya ngembangin kolam filter ini sekaligus sebagai koleksi buat di rumah, bisa dilihat tiap hari gitu. Kebetulan kan grup-grup saya itu ya ada yang masarin juga gitu ya. Masarin ini kan dari sini bagus, atau ini ada info di lelangan, ada di grup Facebook biasanya. Kita ikut lelang, kadang-kadang kita jual lelang di situ. Dan di situ kan kadang ada yang jual ikan kualitas bagus. Umpama kita mau beli masih kejangkau nih harganya. Nah, kita ikut lelang di situ kadang. Istilahnya ngebid gitu loh, beli di situ.
Untuk mendukung keberlangsungan budidaya ikan koi sebagai komoditas unggulan Blitar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terus mendorong peningkatan usaha ikan hias di Blitar melalui ditetapkannya Desa Sumberingin menjadi kampung budidaya ikan hias. Salah satu untuk mendukung keberadaan kampung perikanan budidaya yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanan Kulon, penyuluh melakukan pendampingan, baik itu pendampingan pembinaan, penyuluhan maupun dalam akses program Kementerian Kelautan Perikanan. Senada dengan program yang digulirkan dalam mendukung komoditas tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan pun turut memberikan dukungannya. Berbagai dukungan diberikan termasuk hal yang sangat penting, yaitu memfasilitasi para pembudidaya dengan laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan. Ya, tentunya dari Dinas sangat mendukung sekali dengan adanya penetapan Desa Sumberingin menjadi desa kampung budidaya ini. Kemudian peran serta dari Dinas tentunya adalah pendampingan pada para pembudidaya. Kemudian kita juga menggandeng beberapa stakeholder yang lain seperti dari perbankan yang kebetulan para pembudidaya ikan ini juga banyak yang memanfaatkan dana dari bank perbankan, sehingga dari bank juga banyak memberikan bantuan CSR ke sana. Ada beberapa alat yang diberikan juga. Kemudian dari Dinas sendiri kita juga memiliki lab ya, punya lab ikan yang bisa membantu para pembudidaya ikan ini memelihara kondisi airnya, kemudian juga ikannya, sehingga apabila ada permasalahan kita bisa mendampingi untuk membantu itu. Keberadaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui layanan pengujian lingkungan budidaya atau kualitas air dan pengujian penyakit ikan kepada pembudidaya tanpa dipungut biaya. Jadi lab ikan ini sangat bermanfaat sekali bagi para pembudidaya karena ketika mau kirim, mau jual ke luar dari daerah, tentunya kalau dilengkapi dengan sertifikat bahwa ikan itu sehat, ini tentunya akan mempermudah mereka memasarkan. Kemudian ketika kita memiliki lab yang lengkap, kita juga bisa membantu para pembudidaya ketika memelihara airnya yang bagus. Karena inti dari pemeliharaan ikan itu adalah di kualitas air. Nah, tentunya dengan lab yang lengkap, yang mumpuni, ini bisa sangat membantu sekali pada para pembudidaya. Untuk itu mungkin dari kementerian ini bisa membantu meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari lab kami. Ini sangat membantu sekali. Harapan kami sangat besar di sana. Sinergi dan kolaborasi turut dilakukan oleh unit satuan kerja di lingkungan KKP guna mendukung keberhasilan program Kampung Budidaya. Hal ini dilakukan melalui kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pembudidaya untuk menyampaikan informasi, pendampingan manajemen usaha, hingga memberikan akses permodalan. Untuk tantangan dalam memberikan edukasi dan pendampingan ke kelompok maupun pembudidaya ikan itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, khususnya untuk pembudidaya ikan. Kenapa untuk peningkatan kualitas itu merupakan suatu tantangan bagi kami? Kami satu orang pegang 3 wilayah, Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Ngegok, sama Kecamatan Sengat. Satu kecamatan bisa 12-16 desa. Permasalahannya biasanya yang sering muncul itu dari pembudidaya itu pertama itu manajemen usaha. Untuk manajemen usahanya seperti administrasi, untuk data produksi dan sebagainya itu kami bersama penyuluh biasa berkolaborasi untuk memberikan pembinaan kepada pembudidaya bagaimana cara tata cara untuk pelaksanaan manajemen usaha yang baik. Melalui pemanfaatan sumber daya berbasis pemberdayaan masyarakat dengan didukung berbagai fasilitas yang diberikan KKP kepada pembudidaya, diharapkan hal ini dapat mengakselerasi kemandirian perikanan, khususnya di bidang budidaya ikan hias. Nilai yang disampaikan kepada pembudidaya adalah nilai semangat, kebersamaan, dan optimisme untuk kelompok tetap berkembang, eksis, dan mandiri. Sebenarnya kalau berkelompok dan tidak ini yang menjadi fenomena dari teman-teman atau sahabat-sahabat koi mungkin cuma komoditi lain ya. Karena kalau nggak berkelompok kan bebas. Kita mau ini bebas. Kalau berkelompok ini masih ada ikatan dari kelompok sendiri. Tapi alhamdulillah untuk beringin koi, kenapa kok
milih untuk berkelompok. Karena teman-teman yang lama, senior saya itu menilai bahwa kita kalau ada kebersamaan, itu tadi, lahirlah kekuatan suatu contohnya aja. Lidi kalau cuma satu, bisa untuk apa? Tapi kalau bersatu menjadi 1000 lidi, luar biasa 1 hektar bersih. Itulah yang menjadi pedoman teman-teman, makanya kita seharusnya belajar hidup berkelompok. Kan gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang berkelompok, keuntungannya juga sudah dirasakan teman-teman, walaupun ada yang bilang dapat apa masuk kelompok, itu juga masih ada, tapi itu kan urusan beliaunya. Monggo-monggo saja, wong itu pilihan. Kan gitu. Jadi kita real, kita ambil teman-teman KOI di Sumberingin ini yang punya jiwa berorganisasi. Kalau tidak punya kita ajak, tapi kalau dia nanti dalam tetap tidak punya arah ke organisasi, ya mohon maaf. Dengan terciptanya kemandirian dari pembudidaya diharapkan dapat membuka berbagai peluang kegiatan ekonomi di tengah masyarakat, tak terkecuali dalam memberikan akses lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan ditetapkannya Desa Sumberingin menjadi kampung perikanan, harapan saya untuk menarik tenaga kerja juga, khususnya anak muda Desa Sumberingin itu sudah terjun di bidang pemasarannya. Pemasaran itu memang anak-anak muda, baik lewat online dan yang lain-lain. Keberhasilan usaha yang dilakukan oleh Beringin KOI tentu tidak terlepas dari prinsip kelompok yang terus dijalankan. Dengan menjaga kepuasan konsumen melalui kualitas ikan yang baik, diharapkan dapat menjadi nilai tambah Beringin KOI dalam memperluas pasar ikan hasil budidayanya. Keberhasilan kalau menurut kami ya, kalau kami pribadi, keberhasilan saya adalah luar biasa, banyak sekali. Contoh, saya punya planning ikan saya ini misalkan, ini saya panen bulan depan sudah bisa manen dan terjual. Sudah sukses bagi kami. Itu kalau individual ya. Kalau secara berkelompok, kelompok kan juga punya misi, punya visi. Di mana misi dan visi itu sudah kita jalankan mendekati walaupun tidak maksimal, mendekati maksimal aja. Kalau rasa syukur kita itu cukup, insya Allah sudah sukses ini kelompok ini. Tapi kalau jiwa al-wamah kita yang nomor 1, walaupun sudah sukses masih kurang. Kami minta misalkan ikan ini laku 1 juta, bisa, kalau bisa 2 juta, ini murah 1 juta, harusnya 2 juta kan gitu. Tapi kalau kita bisa dalam arti mengambil perlakuan yang standar, artinya umum ya, wah ya pantasnya seginilah, umumnya seginilah, wah malulah kalau kemahalan, nanti kapok kalau kemahalan kan gitu. Akhirnya kita mengambil yang sedang-sedang saja harga itu. Jadi kami nggak keberatan, yang beli tidak kemahalan. Terus harapan apa? Anda beli tempat kami harganya standar, ikannya juga standar, kan nanti balik lagi beli ke saya toh. Itu harapan kita. Jadi kami berusaha jangan sampai kolega kami, kolega kelompok Beringin KOI itu setelah beli itu dirugikan atau merasa keberatan. Kalau memang ada yang merasa dirian keberatan, monggo, Beringin KOI masih siap bernegosiasi, klarifikasi permasalahan, siap. Kalau memang kekurangan di pihak kami bertanggung jawab. Kedepan, ikan koi tak hanya akan menjadi hiasan di akuarium dan konsumsi seni bagi pemiliknya. Dengan semakin digemarinya komoditas ini, secara langsung dapat berpeluang besar untuk dikembangkan dan menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi khusus sahabat-sahabat yang mungkin tertarik dengan komoditi koi. Kalau kita berbicara koi, memang kalau dinilai dari harga secara umum mahal-mahal kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan mahal, karena koi itu sangat-sangat sulit. Jadi nilai kesulitannya itu memang luar biasa. Tapi menurut kami kan gitu. Jadi kalau kita
Suatu contoh aja, kenapa kita bilang sulit untuk berangkat? Koi itu kalau kita mau menjadi breeding, budidaya ya, itu pertama kita, ini versi kami Pak ya, yang kami jalankan dan real di lapangan dan teman-teman. Itu pertama kita punya indukan dan pejantan. Kedua, fasilitas. Kalau untuk pemijahan itu fasilitas dengan anak-anak pasti ada kolam besar, ada inilah. Itulah persediaan yang kita butuhkan. Kolam ada kolam pemijahan, ada kolam pembesaran. Pembesaran terbagi dua, sistem bioblok atau hamparan. Kalau hamparan, nah seperti ini. Nah kalau bioblok seperti ini, sambil kita nyantai, kita bisa ngasih umpan ikan. Koi sendiri itu kan punya hoki ya. Satu, hokinya keberuntungan. Juga bisa menghilangkan rasa stres. Makanya bagi sahabat-sahabat yang stres, tolong beli koi dan pelihara yang baik, yang bagus-bagus. Jangan takut mahal. Kalau sudah ke rumah sakit lebih mahal lagi. Makanya sebelum Anda ke rumah sakit, belilah koi dan peliharalah koi untuk membuang stres. Nah, contohnya ini. Jadi mohon bagi pemula, coba nikmati keindahan koi, kecantikan koi, apa manfaatnya kita pelihara. Apakah hobi itu hoax, apakah nyata? Monggo kita buktikan. Tapi kalau saya pribadi sudah membuktikan, nama saya penghobi, sedang menjadi breeding.